Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengharuskan setiap umat tidak meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, tidak berdaya, dan tidak dapat bersaing dalam kompetensi kehidupan. Ayat ini juga dapat diartikan secara umum memiliki pesan kepada seluruh umat manusia agar selalu berupaya mendidik generasi sesudahnya menjadi generasi yang lebih tangguh, lebih berkompeten, melebihi generasi pendahulunya. Seperti contoh keimanan pada surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la nusrik billahi innasyarka ladulmun adim. Mempersekutukan Allah dikatakan sebagai kezaliman karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak sanggup memberi semua itu. Menyamakan Allah dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah perbuatan zalim. Tentang berbuat baik kepada orang tua terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatahu ummuhu wahna 'ala wa niwafissaluhu fi ammaini anniskurli walidayhi illal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita manusia agar berbakti kepada orang tua dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah yang disuruh orang tua. Pada ayat lain di surat Al-Isra ayat 23, Allah juga memerintahkan, demikian dan Tuhanmu lah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Terima kasih. Surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang diperolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim. Setelah Allah menerangkan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara, ayat ini menjelaskan tuntunan agar persaudaraan itu tetap terjaga. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dengan ucapan, perbuatan, atau isyarat. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh orang yang kamu panggil itu sehingga menyakiti hatinya. Quran surat Al-Hujurat tentang keutamaan berbaik sangka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah
Innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Takwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih. Prasangka yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain yang sengaja ditutup-tutupi untuk mencemoohnya. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing, yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik, karena itu hindarilah menggunjing, sebab itu sama dengan memakan daging saudaranya yang telah mati.